Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Muhjabar selaku takmir Masjid Al-Muttaqin ingkang kita tresnani menika. Atalallahu amrahu bisihhah wal afiyah wa nafa'anallahu bi'ulumihi insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan keafiatan, kesehatan, panjang umur kepada beliau sehingga insyaallah kita senantiasa mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu beliau insyaallah. Amin Allahumma. Alhamdulillah hadir ugi enjang menika panjenenganipun Bapak Sunardi selaku Ketua Muhammadiyah Ranting Morangan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keafiatan, kesehatan, kelancaran di dalam melaksanakan tugas-tugas beliau insyaallah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya, para bapak saha para ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti tauladan-tauladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih nanti bekal kehidupan kita di akhirat. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, wonten enjang menika kawula badhe menyampaikan menapa ingkang disebataken wonten tafsir Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi ini ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Maraghi. Beliau meninggal sekitar tahun 1950-an. Dados belum lama tafsir niki. Tapi karyanya luar biasa. Siapa beliau ini? Beliau adalah salah satu murid saking Asy-Syaikh Muhammad Abduh. Siapa Syekh Muhammad Abduh? Tokoh pembaharu Islam saking Mesir. Muridnya Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Siapa Syekh Muhammad Abduh? Beliau banyak memberikan pencerahan-pencerahan terhadap ulama-ulama Islam di Indonesia, pembaharu-pembaharu Islam, yang kemudian mendirikan organisasi-organisasi Islam di Indonesia, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya. Lah ini yang menulis juga muridnya Syekh Muhammad Abduh, namanya Syekh Mustafa Al-Maraghi. Tafsir yang akan kita bacakan ini. Beliau Syekh Mustafa Al-Maraghi ini, beliau mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikutip adalah Sahih Muslim. An Mutarrifin an abihi qala. Hadis ini dari Mutarrif, dari ayahnya. Ia berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u
Ketika itu Nabi Muhammad SAW membaca ayat Al-Quran, Alhaakumut Takatsur. Beliau ketika itu membaca Al-Quran surat At-Takatsur. Alhaakum, alha, lahwun. Alha yulhi artinya melalaikan. Siapa yang dilalaikan? Kamu sekalian. Alhaakum, telah melalaikan kamu sekalian. Apa itu? At-takatsur. Kalau kita membuka terjemahan Al-Quran, rata-rata menerjemahkan dengan bermegah-megahan. Bermegah-megah. Nah, kata at-takatsur ini diambil dari kata takatsara yatakatsaru. Aslinya katsura yaksuru. Wazan fa'ala menjadi tafa'ala. Maknanya apa? Saling. Dulu kalau di pesantren yang mudah itu dicontohkan, kalau dzoroba yadribu memukul. Kalau dzoroba panjang, yudhoribu dia mukul, saya balas mukul. Sekali mukul terus dibalas. Ini namanya dzoroba yudhoribu. Kalau tadzoroba yatadzorobu, saling mukul, saling pukul-pukulan seperti tinju. Nah, ini juga sama, wazannya takatsaro, saling. Saling apa? Katsuro, artinya banyak. Saling banyak-banyakan. Saling berlomba-lomba untuk saling banyak-banyakan. Maka diterjemahkan bermegah-megah. Qala, kemudian beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda setelah membaca ayat ini, Alhaakumut takatsur yaqulu ibnu Adam. Ini masih dari kitab Sahih Al-Bukhari yang dikutip oleh Syekh Al-Maraghi. Yaqulu ibnu Adam, anak Adam itu selalu mengatakan, suka mengatakan, mali, mali. Ini itu hartaku. Ini itu hartaku. Wa ma laka ya ibna Adam. Kamu tidak mempunyai, wahai anak Adam. Laisa laka mim malika. Kamu sesungguhnya tidak mempunyai harta illa ma'akalt fa'afnait. Kalau kita melihat dalam level hakikat, maka sesungguhnya harta yang sesungguhnya kita miliki, yang bukan aku saja. Kalau harta seperti tanah, seperti rumah megah, hotel, restoran, itu hanya aku saja. Tapi yang sesungguhnya kita miliki itu apa? Illa ma'akalt fa'afnait. Apa yang kita makan dan yang kita makan itu akan habis, hilang. Kita membanggakan pergi ke restoran habis 10 juta sekali duduk. Kita makan habis 10 juta. Makanannya enak sekali. Mana makanannya sekarang? Bahkan tidak tinggal di perut dalam 24 jam. Habis. Kita tidak punya apa-apa hakikatnya, melainkan apa yang kita makan, kita rasakan, dan yang kita makan itu habis. Aulabist fa'ablait. Dan harta kita yang sesungguhnya itu apa yang kita pakai ini, karena melekat di badan kita, tidak hanya mengaku saja. Kita punya tanah di mana-mana tapi mengaku saja, tidak melekat sama kita, hanya pengakuan. Tapi pakaian kita ini melekat pada diri kita ini, pada tubuh kita ini. Akan tetapi pakaian yang kita pakai itu pun fa'ablait, pada saatnya dia akan lapuk. Para rawuh ingkang kula hormati, saya
dulu ketika bekerja di US itu biasanya saya membawa pakaian itu hanya 3 potong 3 potong. 3 potong kaos, 3 potong celana pendek, 2 potong, nah ini bukan 3, 2 potong celana yang untuk jalan-jalan. Selebihnya pakai pakaian seragam karena lebih banyak pakai seragam. Begitu kita beli pakaian baru, kita simpan di rumah. Begitu pulang, ternyata didului oleh rayap. Ada pakaian yang masih bagus. Suatu saat ingat pakaian itu, ketika saya pakai terdengar suara prek, ternyata dia sobek karena lapuk. Beli tidak dipakai juga. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, au tasaddaqta fa amdhaita, atau apa yang engkau sedekahkan fa amdhaita, justru itu yang akan bersamamu. Seakan-akan kalau kita bersedekah itu habis, kita punya uang 10.000, kita sedekahkan ke kotak masjid, rasanya habis. Kenapa? Nggak ada lagi uang buat beli rokok. Tapi ternyata itu justru yang akan membersamai kita selama-lamanya. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum habis, apa yang kita pakai lapuk. Wa ma siwa dzalika fadhahibun wa tarikul nas. Selain daripada itu, dijelaskan di dalam hadis ini, fadhahibun akan pergi, wa tarikul nas, kalau tidak dia pergi habis, dia akan kita tinggalkan untuk orang lain. Selama hidup kita berusaha untuk mencari harta. Kita belikan LM. LM itu logam mulia. Kita renteng, kita kiloin. Ada 10 kilo. Kita meninggal, kira-kira disusulkan ke kuburan kita enggak? Kalau enggak sengaja ke bawah, bisa jadi dibongkar kuburannya, diambil emasnya saja, kita tetap ditinggal di sana. Lebih berharga emasnya daripada kita. Fadhahibun wa tarikuh linnas. Semuanya akan kita tinggalkan untuk orang lain. Waruwiyan Anasin anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Masih Syekh Mustafa Al-Maraghi mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anna libni Adam, seandainya anak Adam itu mempunyai wadiyan min dhahabin, satu lembah apa? Satu lembah emas. Maka apakah dia sudah merasa cukup? Di dalam hadis ini diterangkan ahabbu ayakuna lahu wadiyani. Tidak cukup. Dia pengen punya lembah yang kedua. Kita sudah punya emas. Berapa banyaknya? Setinggi gunung Andong. Kurang cukup, pengen setinggi gunung Merbabu. Kurang cukup, setinggi gunung Himalaya, dan seterusnya dan seterusnya. Walan yamla'a fahu illa turab, dan tidak akan pernah cukup dari mulutnya itu kecuali nanti ketika ia telah disumbat dengan debu, dengan tanah. Akan tetapi wa yatubullahu 'ala man taba, Allah tetap membuka pintu taubatnya terhadap siapa yang bertaubat kepadanya. Para rawuh sedaya ingkang hormati, Syekh Mustafa Al-Maraghi kemudian meneruskan, di dalam menerangkan ini beliau mengutip pendapatnya Syekh Muhammad Abduh. Maka di sini disebutkan qala al-ustadu al-imam. Maknanya beliau itu mengutip pendapat gurunya, yaitu Syekh Muhammad Abduh. Waqad yakunu makna takatsur, dan makna takatsur itu adalah salah satunya at-taghalubu fil kathrah, saling
mengalahkan di dalam banyak-banyakan itu. Dia punya harta berapa? Oh, dia sudah 1 gunung, saya mesti harus punya 2 gunung. Dia sudah berkedudukan sebagai jenderal, saya harus menjadi komandannya jenderal, dan seterusnya. Ai talabu kulli wahidin minhuma ayakuna aktsar minal akhar, atau dia saling berlomba supaya salah satu dari keduanya itu mempunyai sesuatu yang lebih banyak. Di dalam hal apa? Malan au jahan. Apakah itu harta? Apakah itu kedudukan? Mal, harta. Jah artinya kedudukan. Wasa'yu ila dzalika limujarradil mughalabah. Jadi dia bekerja selama ini tujuannya apa? Bukan untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi untuk saling mengalahkan. Maka enggak aneh, kadang-kadang satu orang dia punya 30 mobil mewah, padahal enggak dipakai semua. Bukan untuk kebutuhan, tapi saling mengalahkan. Enggak aneh kalau dia kadang-kadang orang makan cukup 1 bulan mungkin 3-4 kilo, dia butuh 12 juta untuk membeli beras. Saling ngalah mengalahkan. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Maka beliau kemudian meneruskan, huwa sya'nul jumhuril ghalibi min tullabi tsarwati wal quwwah. Inilah keadaan siapa? Kebanyakan al-ghalib, orang yang saling mengalahkan di dalam mencari as-sarwah, harta, wal quwwah, dan kekuatan dan jabatan. Kebanyakan. Maknanya apa? Apakah Islam melarang itu? Apakah Islam melarang untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, mencari kedudukan dan kekuatan? Tidak. Beliau meneruskan di sini. Ila tilkal ghayah ar-rafi'ah ghayatul badli mimma yaksibu fi sabilil khairi. Poinnya adalah boleh kita mencari harta sebanyak-banyaknya untuk apa? Fi sabilil khair. Tujuannya kalau kita punya harta sedikit, hanya sedikit saja yang bisa kita bantu. Tapi kalau harta kita banyak, kita bisa memberikan kemanfaatan kepada lebih banyak orang lagi. Tujuannya adalah itu, fisabilil khair. Kita punya kedudukan, kalau kedudukan kita rendah, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita mencari kedudukan yang tinggi supaya apa? Beliau menerangkan, wa hamlul mubtilina ala ma'rifatihi wat taujihi ilaih. Artinya, supaya orang-orang yang batil, kita mencari kedudukan yang tinggi, mencari kedudukan presiden misalnya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang batil tahu dia wat tawajjuh ilahi, dan menghadapnya. Artinya apa? Dia takut. Supaya orang takut kalau dia berbuat batil. Supaya mereka takut kalau orang berbuat korupsi misalnya. Karena pasti akan dipenjara oleh orang ini, karena dia punya kedudukan yang tinggi. Ini tujuannya. Sabilil khair. Para rawuh sedaya ingkang hormati, ini diterangkan oleh Al-Imam Al-Maraghi, Syekh Al-Maraghi di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Maraghi, ketika beliau menerangkan Al-Hakumut Takatsur. Ada contohnya dulu. Kalau sekarang kita beralih ke tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menerangkan surat Al-Qasas ayat 76 sampai 77. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Kisah ini supaya menjadi peringatan kepada siapa saja. Inna Qaruna, sesungguhnya Qarun itu. Maka kalau ada istilah harta karun, ini sebenarnya diambil dari istilah ini. Seorang nama seseorang di zaman Nabi Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu dia adalah salah satu dari kaumnya Musa. Maka dipertegas di sini an Ibnu Abbas qala. Ibnu Abbas menerangkan, dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, siapa Qarun itu? Kenapa disebut kana min qaumi Musa? Qala kana ibna ammihi. Dia itu anak pamannya, anak paman Nabi Musa.
kata Ibnu Abbas, dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Apa yang dia lakukan sehingga dia terkenal, bahkan ditulis di dalam Al-Quran, fabagha alaihim, dia berbuat aniaya terhadap kaumnya Nabi Musa. Dia menganiaya kaumnya Nabi Musa, dia menindas kaumnya Nabi Musa. Mengapa demikian? Apa sebabnya? Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Karena Allah atainahu minal kunuz, Allah memberikan kepadanya al-kunuz, itu jamak dari kanzun. Kanzun itu artinya simpanan harta. Satu simpanan harta, kanzun. Kunuz itu banyak, simpanan hartanya banyak. Saking banyaknya ma inna mafatihahu, maka kunci-kuncinya, mafatih kunci-kunci. Setiap simpanan itu punya kunci. Peti emas ada kuncinya, masukkan gudang, gudangnya ada kuncinya. Saking banyaknya kuncinya itu akhirnya berat. Beratnya bagaimana? Latanu bil usbati ulil quwwah. Saking beratnya, maka ketika dia diangkat oleh orang-orang yang kuat, pengawal-pengawal Qarun ini kuat, ngangkat kuncinya itu latanu, berat, merasa berat. Kalau kita menjadi boyok, ngangkat kunci saja sampai boyok, apalagi uangnya. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, lah sebenarnya kuncinya itu kecil. Kuncinya itu kecil. Di mana diterangkan? Masih diterangkan di tafsir Ibnu Katsir, kullu miftahin mithlul usbu'i. Jadi satu kunci itu bagaikan usbu atau asbu, itu artinya jari. Kayak satu jari kita. Tapi saking banyaknya maka menjadi berat. Saking banyaknya. Maka kemudian ketika Qarun ini dia bepergian, karena zaman dulu belum ada bank. Kalau sekarang mungkin dimasukkan ke bank. Dulu tidak ada bank, maka setiap dia bepergian, kuncinya ini dibawa. Yang bawa bodyguardnya. Fa idza raqiba, kalau dia bepergian, humilat ala sittina baglan. Kuncinya itu yang bawa berapa? Sittina baglan. Sittin itu artinya 60. Baglun itu kalau dalam bahasa Arab itu percampuran antara keledai dan kuda. Kuda yang besar itu kayak kuda pacu itu, dan keledai yang kecil, maka menjadi pertengahan, itu baglun. 70 kuda. Jadi yang membawa kunci-kuncinya yang berat ini sampai 70 kuda. Dia diingatkan oleh kaumnya, id qala lahu qaumuhu la tafrah. Wahai Qarun, kamu jangan bangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka terhadap orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Karena dia dengan hartanya justru tidak melakukan kebaikan dengan harta itu, malah menindas rakyatnya, menganiaya rakyatnya, membangga-banggakan diri terhadap rakyatnya dengan hartanya, akhirnya dia dibenamkan di dalam bumi. Maka inilah nasib daripada Qarun. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Maka kalau kita kembali kepada tujuan kehidupan dunia ini, saya akan kutip dari tafsir Asy-Sya'rawi yang menulis Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kita akan simpulkan dengan mengutip tafsir Asy-Sya'rawi. Beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Yabna Adam, wahai anak Adam." Ini tujuan kita sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini. Yabna Adam, wahai anak Adam, khalaqtuka lil ibadah. Aku menciptakanmu lil ibadah.
untuk beribadah, fala tal'ab, maka janganlah kamu bermain-main. Artinya jangan kita sampai melupakan tujuan penciptaan kita ini. Fala tal'ab, jangan main-main. Sebab apa? Wa dhamamtu laka rizqaka fala tat'ab. Aku telah menjamin rizkimu, fala tat'ab. Kalau bahasa kita itu jangan ngongso. Artinya kita bekerja untuk dunia kita justru untuk takasur, ngongso. Fa izzati wa jalali, maka demi keagunganku, demi kedudukanku, demi kehormatanku, kata Allah di dalam hadis qudsinya, dikutip oleh Syekh Asy'arawi, in radita bima qasamtuhu laka, jika engkau ridha bima qasamtuhu laka, terhadap apa yang telah aku bagikan dari rizkiku itu, arahtu qalbaka wa badanak, maka aku akan membuat hatimu, membuat badanmu istirahat, tenang. Kita tidak kemrungsung di dalam mencari penghidupan dunia ini, dan hati kita tenang. Ketika waktu ibadah kita bekerja, waktu ibadah kita sholat, waktunya puasa tetap kita laksanakan puasa, santai. Hasilnya sama dengan yang tidak santai. Tetap Allah akan memberikan hasil yang sama. Orang yang kemrungsung, yang di dalam kehidupan dunia ini tujuannya hanya harta, dengan tadi yang dia seimbang antara dunia dan akhirat, nanti pada akhirnya hanya mendapatkan yang dibagikan oleh Allah. Tetapi kalau kita ridho dengan Allah, apa yang Allah bagi, wa kunta 'indi mahmuda, engkau akan mempunyai kedudukan terpuji di sisiku. Akan tetapi kalau sebaliknya, wa in anta, jika engkau lam tardo, tidak ridho bima qasamtuhu lak, terhadap apa yang telah aku bagi dari rezekiku itu fa wa izzati, maka demi keagunganku, wa jalali, dan demi kehormatanku, la usallitanna 'alaika dunya, aku akan menguasakanmu terhadap dunia ini. Artinya dunia ini akan dijadikan oleh Allah menguasai kita. Di dalam hati kita hanya dunia saja. Tarkudu fiha raqdal wuhusi fil bariyah, bagaikan binatang yang mencari makan di padang pasir. Apakah dia dapat makanan? Tidak. Dia hanya capek mencari makanan. Pada akhirnya dia hanya mendapatkan sebagaimana yang Allah berikan kepadanya. Summa la yakunu laka minha illa ma qasamtuhu lak. Kamu tidak mendapatkan pada akhirnya sebagaimana apa yang telah aku takdirkan kepadamu untuk mendapatkannya. Para rawuh sedaya ingkang hormati, maka hidup ini mesti seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak melarang kita untuk mencari bekal kehidupan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi mengorientasikan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini untuk kehidupan akhirat kita. Menika ingkang saged kawula aturaken, mbok pilih wonten kalepatanipun kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kemudian saya pun masih berharap kita dapat mengamalkan kepada Allah yang menghormati. Asalipun para bapak, para ibu, jamaah pengajian Ahad pagi menika dengan mugi tasa berkali sopon Allah menghormati. Alhamdulillah, kajian ingkang menika sama kawasan pun teguhan andi menika kulawan panjenengan sami dipun paring pencerahan ini menika pagesangan kulawan sami dalam rangka menggawe kebahagiaan kesan wonten ing dunya lan akhirat. Penguatan pun wonten ing kulawan sami menika pitados dhateng qadar lan iradanipun Allah, menika takdiripun Allah saya kabeh menika ingkang Allah. Monggo
pikantuk menika panjenengan saged istiqomah pun ngadeg pisan wonten ing alam dunya menika lan ugi boten kesupen istiqomah wonten sanebutipun kita iman lan Islam. Sehingga insyaallah keberkahan pisan kula sami boten kandhek namung wonten ing dunya kalau mau sabilul khair dalan sing apik dalan sing apik sing ditutup oleh Gusti Allah siratal mustaqim ingkang tujuanipun menika ingkang berkah perpatan berkah ziyadatul khair yaitu sing tambah apike. Kalau kula jenengan iki tansah mengevaluasi nata awake nata atine sing kurang kuwi apa. Insyaallah mengke saya istiqomah sawanti-wanti kita kapundhut sowan wonten ngarsanipun Allah hingga itu harapan pun wonten sing kita arep kejawi menika husnul khotimah. Pesan ingkang abadi sampun ngarsanipun Allah pungkasan ingkang sasane menika pikantuk rahmat ridho maghfirah swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten kajian menika ibu menawi rati dosa ini do karnaval. Jadi ini do karnaval nanti sedina mbok lari salat ora lan boten ngerti. Muga-muga ora sing do jamaah iki mung sithik pas mung daerah sithik kan liyane berjamaah ten ngerti. Dekat suweran pun yang dalan. Dan muga niku perayaan yo kedekatan kali fungsi jenengan seneng-seneng niku pancen yo pripun ora ngerti endani bahasa seneng niku boten kula dengan sami senajan entuk seneng pancen urip nang alam dunya siji golek ridho sing nomor loro golek seneng. Sing siji golek ridho Gusti Allah, sing nomor loro golek seneng. Lah rata-rata sing digoleki sing mempeng senenge ridho niku alias sakit. Kula jenengan kedah orientasi sekali pusat. Jadi ridho Gusti Allah kita upati ya senenge nek iso ya digoleki ya ridho Gusti Allah ya senenge. Makaten kajian menika kita mengasihkan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.